Sorotan selanjutnya, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji 2024. Kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani KPK ini berkaitan dengan kebijakan pembagian tambahan kuota 20.000 jemaah haji pada penyelenggaraan haji 2024 ketika Yakut Khalil Qaumas masih menjabat sebagai Menteri Agama. Penetapan tersangka ini setelah KPK menemukan cukup alat bukti dari kasus korupsi ini, Saudara. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo bilang setelah penetapan tersangka, KPK masih mendalami total kerugian negara dari korupsi kuota penyelenggaraan haji 2024 ini. Perbuatan melawan hukum yang bersangkutan ini, maka kemudian penyidik menetapkan tersangka kepada dua orang, yaitu saudara YCQ dan saudara IAA. Nanti akan dilakukan penahanan ya, Mas? Tentunya, tapi bukan nanti hari ini ya, tentunya nanti kita. Negaranya berapa, Mas? Saat ini masih menunggu finalisasi dari kawan-kawan BPK. Kita tunggu kalkulasinya sampai nanti selesai. Disidik sejak Agustus 2025 atau 6 bulan lalu, akhirnya KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji. Juru bicara KPK Budi Prasetyo bilang, dalam perkara ini KPK menduga terdapat penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Ini tentu mempertimbangkan peran-peran aktif yang dilakukan oleh tersangka saudara IAA dalam proses diskresi, kemudian juga bagaimana pendistribusian dari kuota haji tersebut, termasuk juga terkait dengan dugaan aliran uang dari pihak-pihak PIHK atau Biro Travel Haji kepada oknum di Kementerian Agama ini. Dari perbuatan melawan hukum yang bersangkutan ini, maka kemudian penyidik menetapkan tersangka. Sebelumnya, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta 17 Desember lalu terkait dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Saat ditanya soal materi penyidikan, Yakut tak mengomentari kasus yang menjeratnya. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik. Nanti lengkapnya tolong ditanyakan langsung ke penyidik ya. Awas sambil lihat belakang. Oke. Pertanyaan, Gus. Awas sambil lihat belakang. Tadi ditanyakan terkait temuan penyidik di Arab Saudi. Nanti bisa ditanyakan ke penyidik ya, teman-teman. Ditetapkannya ex-Menak sebagai tersangka menambah daftar Menteri Jokowi yang terjerat kasus dugaan korupsi. Sebelumnya, ada mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim yang terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Saat ini, Nadiem berstatus sebagai terdakwa dan tengah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Menteri era Jokowi lainnya adalah Thomas Trikasih Lembong. Tom Lembong telah dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi impor gula dan divonis 4 tahun 6 bulan. Namun ia akhirnya dibebaskan pada 1 Agustus 2025 setelah mendapatkan abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana kelanjutan penyidikan kasus yang menjerat mantan Menak Yakut Khalil Qaumas? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juru kamera Haniel Rivelino dari Gedung KPK Jakarta. Selamat petang. Ariel, apa saja bukti permulaan yang meyakinkan KPK untuk penetapan ex-Menak sebagai tersangka? Iya, Sir dan Saudara, bahwa memang benar dari KPK sendiri sudah mengkonfirmasi terkait dengan 2 tersangka yang dimana dalam hal ini adalah utamanya terkait dengan poin yang disorot adalah pansus terkait dengan perihal pembagian kuota tambahan yang diberikan oleh pemerintah Saudi yang dimana ini alokasi sebesar 20.000 ini diselewengkan yang dimana seharusnya jika melihat dari undang-undang haji yang mengatur kuota haji khusus hanya 8% dari total kuota yang diberikan. Dengan demikian hitungannya adalah seharusnya 20.000 ini kuota tambahan haji seharusnya dibagi menjadi 18.400 atau setara 92%. Lalu untuk haji reguler
untuk haji reguler, yang dimana untuk haji khusus sendiri ini hanya 8% atau hitungannya sebesar 1.600. Ini menjadi salah satu hal yang menjadi penyelewengan terkait dengan kuota tambahan sebesar 20.000 tersebut, yang dimana dilakukan dengan pembagian 50/50, sehingga ini melanggar dari undang-undang yang ada. Dan dalam hal ini juga dari KPK sudah melakukan penetapan sejak 8 Januari lalu terhadap dengan mantan Menteri Agama Yakut dan staf mantan Menteri Agama tersebut pada periode yang terjadi kuota haji pada 2023-2024. Yang dimana dalam hal ini juga masih dilakukan terkait dengan kalkulasi penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK, dan selain itu juga dari KPK sendiri masih berkoordinasi dengan PPATK terkait dengan aliran dana ini, yang dimana memang akan ditelusuri terkait dengan aliran dana tersebut, kemana saja larinya, yang dimana memang ini sudah dilakukan penyelidikan sejak dari pertengahan 2025 lalu. Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juru kamera Haniel Rivelino atas informasinya dari Gedung KPK Jakarta. Dan saudara, lebih lengkap soal penetapan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024, kita bahas bersama dengan mantan Komisioner KPK Saud Sitomorang yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Bang Saud. Halo, selamat petang, apa kabar? Tadi kita sudah mendengarkan keterangan dari juru bicara KPK, tapi tidak menjelaskan secara rinci begitu. Sebenarnya apa bukti yang biasanya dimiliki oleh KPK dalam penetapan tersangka ini? Menurut Anda apa? Karena jumlah total kerugian negara juga masih ditelusuri oleh KPK. Ya, biasanya itu kalau kita bicara bagaimana completion rate itu harus dijalankan, artinya KPK kalau mentersangkakan seseorang itu harus menang di pengadilan. Nggak mungkin juga kalau perhitungannya itu belum tuntas, itu hanya tinggal finalisasi saja. Kemudian perbuatan seseorang itu seperti apa? Kalau kita bicara Undang-Undang 8/2019 pasal 64 itu kan simpel aja sebenarnya, itu perbuatan tersangka itu sudah jelas kok angkanya. Yang boleh dikerjakan itu 92% yang disebutnya umum dan khusus 8%. Di situ dilanggar, dan itu yang menentukan adalah disebutkan di situ yang berhak menentukannya itu adalah menterinya. Jadi sebenarnya kasusnya sangat simpel sebenarnya. Dari awal ada peraturan yang dilanggar sesuai dengan pasal 64 Undang-Undang 8/2019, dan tinggal menentukan kerugiannya di mana, cara mereka menghitung itu sesuatu yang berada di kompetensinya auditor. Jadi kalau Anda bilang kasusnya ini sangat simpel, Bang Saud, maaf saya potong. Kalau Anda bilang kasusnya ini sangat simpel, kenapa butuh waktu sampai 5 bulan begitu baru akhirnya diumumkan bahwa mantan Menteri Agama ini sebagai tersangka? Iya, itu kan stylenya KPK sekarang ini kan. Yang sudah disebut di pengadilan aja mereka nggak tindak lanjuti kok. Itu kan stylenya KPK saat ini. Dan kita nggak bisa campur tangan di situ, biar aja publik yang menilai. Jangan-jangan nih Saud aja yang lagi ngaco mikirnya ini kasusnya ruwet-ruwet banget. Ternyata enggak juga, dan udah ada penyitaan, udah ada penggeledahan, ada yang dipanggil. Kan menunjukkan nggak gampang juga manggil-manggil orang. Nggak gampang juga geledah-geledah orang kalau nggak ada dasarnya. Bisa jadi mereka memang lagi sibuk, ada kerjaan lain, ada OTT atau lain-lain. Kita nggak bisa masuk di situ karena saya nggak tahu kondisi internal sekarang. Tetapi kalau kita melihat bagaimana pasal 64 Undang-Undang 8 tahun 2019 itu dilanggar dikaitkan dengan pasal 2 dan 3, dugaan saya nanti tuduhannya ke pasal 2 pasal 3 ini penyelenggara negara, itu sangat simpel, apalagi kalau sudah ada hitung-hitungannya gitu. Berarti tinggal menunggu hitung-hitungannya, karena yang tersampaikan ke publik hanya baru persentasenya, harusnya 50-50 tapi jadinya 92% dan hanya 8%. Menurut Anda langkah pertama yang harus dilakukan oleh KPK setelah penetapan Yakut sebagai tersangka ini apa? Ya, tentu harus segera tidak membuat ini menjadi berlarut-larut ya. Agar ini menjadi apa namanya, yang saya katakan kembali lagi, kalau mereka dalam tempo beberapa bulan sudah melakukan penyidikan dan kemudian sudah juga melakukan penggeledahan, itu kan sesuatu yang sederhana untuk kemudian diselesaikan. Oke, kemudian tadi juga ditanyakan begitu kepada KPK kapan dilakukan penahanan, dan ini juga masih belum dikonfirmasi. Kalau Anda sebagai mantan komisioner KPK, penahanan ini dilakukan pertimbangannya apa setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka? Oh ya, tentu kan formil materinya harus dipenuhi, karena itu nanti kita kan akan kemungkinan akan melakukan katakanlah perlawanan atau melakukan peradilan dan seterusnya, itu kan sesuatu yang biasa. Tetapi kalau
katakan saya di bagian depan mengatakan kasus ini sangat simpel, sejak kasus ini muncul ke permukaan saya sudah melihat itu sesuatu yang angkanya itu jelas gitu. Anda nggak boleh lewat dari 92 dan 8%. Anda bergeser ke 50-50. Itu saja niat jahatnya udah ketahuan tuh, Mas. Jadi sebenarnya, Jadi tinggal, silakan dilanjutkan. ya jadi tinggal kalau kita katakan ada soal hitungan-hitungan, ya itu sesuatu yang kemungkinan bisa jadi juga dikaitkan dengan siapa menerima apa, nah bukti-buktinya penerimaan apa. Jadi tidak hanya soal perhitungan kerugian negaranya saja bisa jadi. Oke, jadi kita masih menantikan ya, di mana nih aliran dana dari aliran kerugian negara yang disebabkan oleh kasus ini ya, Pak Saud. Terima kasih mantan Komisioner KPK Saud Situmorang telah berbagi perspektifnya terkait dengan kasus ini di Kompas Petang. Salam sehat. Kita beralih ke informasi lain. Kejaksaan Agung membantah kedatangan jaksa ke kantor Kementerian Kehutanan Jakarta adalah untuk penggeledahan. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna bilang, jaksa datang ke kantor Kemenhut untuk pencocokan data terkait penanganan perkara kegiatan tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kata Anang, kasus ini sudah ditangani Kejagung sejak bulan September 2025. Kejaksaan Agung juga telah melakukan pemeriksaan saksi, penyitaan, dan penggeledahan di beberapa tempat terkait kasus ini. Tapi pencocokan data, karena kebetulan tim Gedung Bundar sedang menangani perkara penyidikan dalam perkara kegiatan tambang di wilayah Konawe Utara. Dan tim penyidik sudah melakukan sebelumnya, ini dimulai dari tahun 2025, dari bulan September. Itu sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, juga penggeledahan dan penyitaan terhadap beberapa dokumen dan alat bukti lainnya. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi Muhammadiyah dan NU sama-sama membantah telah melaporkan komika Panji ke polisi terkait dengan penampilannya di stand up komedi Mens Rea. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Panji Pragiwaksono tidak bisa dihukum atas penampilannya di stand up komedi Mens Rea.